Bismillahirrahmanirrahim. Biasa diterima oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah hasanah kita, suri teladan kita yang menjadi manusia yang patut untuk dijadikan contoh bagi kehidupan kita dalam segala aspek, yaitu beliau yang agung, yang mulia, Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabatnya yang tetap istiqomah menjalankan syariatnya dan menegakkan agamanya hingga hari kiamat kelak. Mudah-mudahan kita yang dari sini juga mudah-mudahan termasuk umatnya yang atas izin Allah mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah saya dapati ketika saya melihat informasi, ya, mungkin video pendek yang dimana ada beberapa video yang memberikan inspirasi, memberikan motivasi kepada kita terkait dengan ibadah sholat berjamaah. Kenapa sampai begitu pentingnya sholat berjamaah? Bahkan di dalam syariat, di dalam Islam ini, ya, bahwa sholat berjamaah itu merupakan sholat yang luar biasa agung, bahkan pahalanya besar, ya. Bahkan Nabi sendiri mengatakan bahwa sholatul jamaah dulu min sholatil fadhi bi sab'ina wa 'ishrina darajah, ya. Jadi sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian yang pahalanya setara dengan 27 derajat. Hadis Imam Bukhari Muslim. Berangkat dari hadis ini banyak ya fadilah-fadilah keutamaannya ya tentang sholat berjamaah. Bahkan di dalam video tersebut ditayangkan, digambarkan ada beberapa amalan yang luar biasa ini bisa menjadi teladan bagi kita. Yang pertama, di situ divideokan ada orang yang mengambil video, ya, seorang kakek yang sudah umur kurang lebih 70 tahun ke atas, ya, 70 tahun ke atas, ya. Ketika dia masuk masjid, sampai masjid dia membawa tabung oksigen. Jadi si kakek ini ketika masuk masjid ini membawa tabung oksigen yang ada roda kecilnya itu, yang sudah difasilitasi roda kecil. Jadi kenapa? Memang kelihatannya si kakek ini memiliki riwayat penyakit asma, ya. Jadi sehingga harus membutuhkan tabung oksigen. Jadi setiap dia masuk ke masjid melaksanakan sholat berjamaah, dia senantiasa membawa tabung oksigen. Jadi kalau kita cermati, Masya Allah, begitu luar biasa. Sudah umur 70 tahun ke atas, hampir mendekati 80 tahun, ya, karena jalannya sudah tunyuk-tunyuk, ya, jalannya sudah mulai melemah. Tapi tetap dia sambil membawa tabung oksigen yang kecil itu, supaya dia bisa menghirup bantuan tabung oksigen itu, ya, supaya paru-parunya lega, ya. Tujuannya apa? Membantu dia agar dia tetap eksis, tetap semangat, agar dia bisa menjalankan sholat berjamaah. Masya Allah, ini luar biasa, ya. Coba dalam kondisi dia sakit, ya, kita ambil dia sakit, tapi dia berusaha untuk tidak melewatkan amalan yang luar biasa, yaitu menjaga sholat berjamaah. Ini satu kisah, ya.
Ini dijelaskan di situ keterangannya di wilayah negara Turki. Di negara Turki, insya Allah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada juga dikisahkan dalam video pendek itu, ya, video short. Ya. Ada seorang anak, yes, masih kurang lebih umur antara 6 sampai 7 tahun, kelas 1, kelas 2. Nah, ketika suatu hari pas bertepatan anak ini tertinggal sholat berjamaah. Kalau tidak salah memang anak ini sengaja untuk ditinggal oleh ayahnya untuk sholat berjamaah. Ada yang mengatakan itu sholat Jumat ya. Maka ketika dia ini entah itu dia ditinggal karena memang sengaja ditinggal atau karena memang dia dalam kondisi di rumah repot atau sibuk atau mungkin sedang ke kamar mandi atau yang ditinggal, sampai akhirnya mungkin ketika dia datang ke masjid sendirian karena memang masjidnya enggak jauh dari tempat tinggalnya, dia menangis. Ternyata sudah selesai semua yang sholat berjamaah itu. Dia menangis, kemudian ditanya ya sama mungkin teman ayahnya itu ya, mungkin sudah kenal, kenapa engkau menangis ya, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Arab itu, saya ditinggal sama ayah saya ditinggal sama ayah saya. Apa kesalahanmu kalau sampai ditinggal? Saya tidak tahu, saya ditinggal sama ayah. Sambil nangis terus seperti ini ya. Saya akan sholat, sudah tertinggal, sudah selesai semuanya. Dia sambil menangis itu merasa apa? Merasa getun ya, merasa kecewa, sehingga ketika dia terlewatkan sholat berjamaah itu akhirnya dia menangis. Jadi kalau kita mengambil dari cerita si anak ini, dari keterangan yang mewawancarai ini ya, yang menanyakan ini, Masya Allah, ini seorang anak yang kecil ketika sudah tertinggal, ketika di saat tertinggal sholat berjamaah saja dia merasa apa? Merasa rugi, merasa menangis, merasa kecewa karena tertinggal sholat berjamaah ya. Jadi kalau kita lihat anak yang belum cukup dewasa, belum akil balik, ini sudah bisa merasakan bahwa ketika dia tertinggal sholat berjamaah saja dia merasa sedih, seakan-akan dia kehilangan amalan yang terbaik ya. Bagaimana kalau sudah dewasa? Masya Allah ya. Jadi para jamaah, dari berbagai kisah-kisah atau berbagai penjelasan di dalam video ini, memang bahwa sholat berjamaah itu akan terasa nikmat, terasa indah, terasa luar biasa kalau orang yang melaksanakan itu sudah terbiasa. Kalau belum terbiasa ya, belum kulino lek ngarani wong Jawa, ora kulino, itu bukan sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau sudah terbiasa, sholat berjamaah itu luar biasa. Bahkan sampai-sampai ketika tertinggal saja dia merasa sedih. Dan ini juga pernah dirasakan oleh seorang ulama salaf dari kalangan tabi'in ya, saya lupa namanya. Suatu hari pernah dia itu tertinggal sholat berjamaah, sholat isya. Ketika dia tertinggal sholat isya, dia merasa sedih ya, karena mungkin kerepotan saat itu. Nah, suatu malam dia tertidur, dalam mimpinya dia itu menaiki kuda. Ketika dia menaiki kuda, maka saat itu ada rombongan dari belakang naik kuda dengan begitu kencangnya, kemudian menyalip dia. Dia juga naik kuda. Maka saat tahu dia orang-orang yang menyalipnya adalah teman-temannya, dia tahu, kenal teman-teman dalam berjamaah sholat itu ya, wajahnya kenal dia. Kemudian teman-temannya rombongan tadi memacu kuda dengan kencang sekali sehingga meninggalkan dia sampai dia tertinggal. Nah, dia menyusul membuntutinya sampai nggak dapat itu. Jadi nggak mampu dia menyusul teman-temannya tadi, meskipun kuda itu dipacu dengan kencang ya. Akhirnya apa? Dia mengatakan, tunggu saya. Apa kata teman-teman tadi? Oh, kamu nggak bisa akan menyusul kami ya. Kenapa? Karena engkau telah kehilangan amalan yang luar biasa. Ketika dia sadar, saat itu bangun tersentak ya, dia merasakan, berpikir. Maka
bahwa ternyata ketika dia tertinggal salat berjamaah seperti itu bisa menjadikan amalan dia itu menjadi apa? Pelan. Dalam arti di situ digambarkan tidak bisa ditingkatkan, tidak bisa dipacu, tidak bisa dibuat istimewa sebagaimana teman-temannya yang lain. Itu digambarkan seperti itu ya. Sehingga dia tertinggal, maka ini menunjukkan bahwa itulah akibat ketika dia meremehkan, meninggalkan sholat berjamaah ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, banyak sebenarnya kisah-kisah yang kita bisa teladani dari para ulama dulu ya. Ketika mereka itu tertinggal dengan sholat berjamaah itu begitu sangat mereka sedih betul, merasa sedih ya. Bahkan bisa dirasakan berhari-hari kesedihan itu. Padahal mereka merasakan bahwa jangan sampai tertinggal sholat berjamaah ya. Pernah juga si Umar bin Khattab ketinggalan sholat asar aja karena memang sibuk dengan kebun kurmanya, sampai kemudian dia hadir di masjid. Setelah datang ke masjid, jamaah sudah selesai gitu, jamaah sudah selesai. Kemudian saat itu langsung dia merasa apa? Sedih dalam dirinya. Akhirnya dia bersumpah dan berikrar di hadapan seluruh para jamaah yang ada di situ, demi Allah, karena inilah aku harus kehilangan keutamaan sholatku. Maka saksikan wahai para jamaah, aku infakkan, aku sedekahkan setengah hasil dari kebun kurmaku. Jadi misalkan kalau hasil seluruh kebunnya itu hasilnya misalkan 100 kuintal atau 500 kental, ya setengahnya itu diinfakkan, disedekahkan untuk menebus kesalahannya dia. Sampai seperti itu ya. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia tertinggal sholat berjamaah, sholat asar saja ini ya. Coba Bapak Ibu, ini kalau kita bisa melihat daripada kisah-kisah para sahabat Nabi ya, juga para ulama-ulama yang lain sampai generasi sekarang ini. Bahkan ada seorang bapak yang sudah sepuh ya, sekitar umur 60 sampai 70, itu dia tetap berjalan menuju masjid siang dan malam 5 waktu. Dengan cara apa? Dia membuat tali yang begitu panjangnya, jarak antara masjid dengan dia itu kurang lebih ya sekitar 100 meter, ada yang mengatakan, atau 200 meter. Itu membuat tali itu, tali dari rumahnya sampai ke masjid, dibuatkan sama jamaah itu. Jadi dalam kondisi yang seperti itu, ada yang mengatakan dia buta, ada yang mengatakan dia buta, ada yang mengatakan dia sudah rabun. Jadi ketika dia berangkat ke masjid, dia harus berpegangan tali yang diikat ya secara memanjang itu, mulai dari rumahnya sampai ke masjid. Itu di Arab Saudi kisahnya itu ya. Masya Allah ya. Para jamaah Bapak Ibu, kalau kita melihat gambaran-gambaran orang-orang yang seperti ini, makanya saya katakan sekali lagi, kalau orang itu sudah terbiasa melakukan amalan-amalan yang istimewa, ketika dia tertinggal, ketika dia ini terhalangi, ketika saat itu dia merasa mungkin disibukkan dengan sesuatu sehingga kehilangan amalan tersebut yang istimewa tadi, maka apa yang terjadi? Ada rasa keprihatinan dalam dirinya, ada rasa kekecewaan dalam dirinya, ada rasa kesedihan yang mendalam. Kenapa? Tertinggal keutamaan yang luar biasa. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang yang seperti ini memang orang-orang yang pilihan ya, saya katakan ya. Jadi orang pilihan itu adalah orang yang membiasakan melaksanakan amalan-amalan yang wajib, yang ketika amalan itu betul-betul dia ini bisa terjaga dengan baik, suatu ketika dia terhalangi untuk menjalankan amalan tersebut, adalah kesedihan dalam dirinya. Jadi sedih Pak. Coba ini orang-orang istimewa, orang-orang pilihan ini ya. Kalau orang tidak diberi taufik hidayah yang iman yang kuat, saya yakin ketika orang tertinggal sholat berjamaah atau sholat wajib atau sholat yang memang itu sudah menjadi kewajiban bagi laki-laki, itu hal yang biasa, saya katakan nggak ada pengaruh dalam hatinya. Kenapa? Karena memang dia tidak menjadikan amalan yang luar biasa itu dalam dirinya itu suatu yang harus dijaga dengan baik.
Makanya Bapak Ibu beda ya. Kalau orang sudah terbiasa menjaga amalan-amalan yang wajib, amalan-amalan yang luar biasa, ataupun meskipun amalan yang sunnah pun, itu ketika dia tertinggal atau tidak bisa menjalankan, kalau dia memang sejak awal sudah tidak membiasakan terus menerus untuk melakukan amalan-amalan yang istimewa tadi, maka tidak ada pengaruh dalam hatinya. Ya, ini terakhir kisah ya. Hatim bin A'sam, seorang ulama salaf ini, pernah suatu ketika dia ini dikunjungi oleh sahabatnya. Kemudian melihat ada tetangganya yang meninggal dunia. Maka saat itulah Hatim bin A'sam menyampaikan kepada sahabat yang berkunjung ke rumahnya, perhatikanlah orang-orang tersebut ketika mereka berbondong-bondong bertakziah ketika ada yang meninggal dunia. Berbondong-bondong, tetangga semuanya bertakziah, ya, saudara, ada teladan dan yang lainnya. Itu semuanya pasti akan apa? Hadir kan? Bertakziah kan? Maka Hatim bin A'sam mengatakan, alangkah kondisi zaman ini atau zaman sekarang ini, kata beliau, kebanyakan orang bahwa ketika ditimpa musibah dalam urusan dunia itu mereka merasa berat, ya. Tapi ketika mereka ditimpa urusan akhiratnya, diuji dengan urusan akhirnya, itu dianggap ringan. Jadi kalau ada dunianya itu yang terkena musibah, ya mungkin kehilangan harta, kehilangan anak, kematian dan yang lain, itu dianggap satu yang berat gitu. Tapi ketika akhiratnya tertinggal atau akhiratnya itu hilang, itu dianggap ringan. Makanya akhirnya dia membuat satu kalimat yang indah, bahwa kebanyakan manusia ketika kehilangan dunianya itu menjadikan perkara yang berat ketimbang kehilangan akhiratnya. Maksudnya bagaimana? Ketika mereka dipanggil oleh Allah untuk menjalankan sholat berjamaah, sholat wajib, hayyalah sholat, itu yang manggil Allah, apa yang terjadi? Berat untuk mendatanginya. Sehingga menganggap kebanyakan orang itu perkara yang ringan gitu loh. Ketika kehilangan akhiratnya itu perkara yang ringan. Tapi ketika ada kematian itu perkara yang berat gitu Bapak Ibu. Coba. Makanya. Jadi kebanyakan manusia kalau kehilangan harta itu dianggap berat, kalau kehilangan akhiratnya itu dianggap ringan. Itulah kondisi manusia yang hidup pada akhir zaman. Padahal saat itu Hatim bin A'sam hidup generasi salaf ya. Bagaimana dengan kondisi sekarang para jamaah Ibu? Coba Bapak. Apakah sudah di dalam hati kita seperti itu? Kalau belum, nah ini berartinya apapun ibadah yang kita kerjakan, sewajib apapun, sebagus apapun, sebanyak apapun pahalanya, itu kalau kita tidak terbiasa ya, itu ringan. Jadi nggak ada pengaruh gitu loh. Meskipun tuh pahalanya besar, tetap nggak ada pengaruh, biasa. Kita anggap biasa. Bukan luar biasa, tapi biasa. Sehingga ketika kita tinggalkan biasa. Jadi nggak ada kok kesedihan. Contoh saja, ketika kita repot. Nah, padahal kita masih bisa untuk menjalankannya, tapi kita macak repot. Nah, kita tinggalkanlah sholat berjamaah sampai 5 waktu kita tinggalkan. Apa yang terjadi? Kalau kita tidak menganggap itu luar biasa, ibadah sholat berjamaah itu dalam diri kita ini ringan. Itu perkara ringan. Kenapa? Nggak penting. Nah, besok kita sholat berjamaah lagi kan gitu. Atau pahala saya mungkin masih banyak kan gitu. Padahal para jamaah Bapak Ibu, kalau kita lihat kisah-kisah yang saya sampaikan tadi, sampai ada orang tua yang kondisi sakit saja,
jangan sampai tertinggal sholat berjamaah meskipun harus membawa oksigen, tabung oksigen. Yang kedua, ada anak kecil saja yang masih SD ketika ketinggalan sholat berjamaah saja di Pakistan itu saja sampai menangis. Ketika ulama-ulama salaf sampai dia itu ketinggalan sholat berjamaah, dia harus mengganti dengan sedekah. Coba, sampai dia membayar diat, ganti ruginya ketika sholat berjamaah ditinggalkan, itu padahal mereka alasannya syar'i loh ya. Bisa jadi, atau disibukkan dengan urusan dunia yang memang saat itu betul-betul tidak bisa ditinggalkan. Lah kita kadangkala masih ada waktu yang longgar, kita masih ada waktu yang cukup, kita kadang nggak ada kesibukan, ada panggilan Allah. Sibuk dengan apa Pak Bu? Sibuk dengan HP, dengan gadget, padahal panggilan Allah terus ingatkan kita. Kalau ulama salaf dulu atau orang-orang saleh terdahulu, salafus saleh itu sebelum azan itu mereka datang dulu ke masjid, datang dulu Pak, sebelum adzan loh ya. Kenapa? Karena iman mereka itu sudah luar biasa gitu loh. Sudah terbiasa sebelum adzan mereka datang dulu, sholat tahiyatul masjid, kemudian berzikir sambil menunggu adzan. Itu orang-orang dulu Pak Bu. Oke? Lah, generasi sekarang kesini ya, itu kadang-kadang sampai datang telat-telat, bahkan banyak masbuknya. Makanya Bapak Ibu, kenapa para ulama mengistilahkan ada panggilan adzan? Kenapa Pak Bu? Itu tanda waktunya sholat betul. Tapi yang paling penting apa? Kita ini dipanggil sama Allah dengan adzan tadi. Panggilan itu ditujukan bagi orang yang suka lalai. Ya memang betul, adzan itu panggilan waktu sholat. Tapi para ulama mengatakan bahwa azan itu adalah panggilan bagi orang yang suka lalai. Nah bagi nggak lalai Ustaz? Ya mereka datang duluan sebelum adzan. Itu orang nggak lalai itu. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Makanya kita diingatkan sama Allah. Hayyalah sholat ilal falah. Ayo, kira-kira eling ora? Diingatkan lagi. Ingat nggak? Oh nggak ingat. Oh berarti ya sudah. Orang seperti ini betul kata Allah. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka bagi orang yang sholat. Dia memang sholat, iya, tapi suka lalai. Jelas Pak Bu? Kebiasaannya dia sholat sendirian di rumah. Hati-hati loh ya. Ini ayat ini bisa kena kepada kita kalau kita ini nggak memperhatikan betul. Kenapa? Karena kita sering melalaikan sholat berjamaah. Lebih baik kita lebih fokus untuk pekerjaan kita sehingga kita sholat sendirian. Kenapa? Enjoy. Ya, maka saya katakan orang kalau sudah tidak terbiasa melakukan amalan yang luar biasa, berat, sehingga dia hanya mampu melakukan amalan-amalan yang biasa. Ya memang benar sah, sholat sendirian di rumah itu sah, sholat berjamaah di rumah ya sah. Tapi kalau bagi laki-laki yang paling utama di mana? Di masjid, di musola berjamaah. Jelas Pak Bu? Nah, orang yang seperti itu orang yang luar biasa. Iya Pak Bu. Makanya kalau kita nggak terbiasa mendidik sejak awal nggih. Maaf terserang, sejak muda jenengan kita semua. Apalagi orang tua kita nggak ngerti agama, itu berat loh. Untuk melakukan yang seperti itu berat. Kenapa? Karena nggak terbiasa. Dan tidak pernah ditanamkan oleh orang tua kita bahwa sholat berjamaah 5 waktu itu amalan yang luar biasa. Bahkan sampai Abdullah bin Mas'ud itu ya, itu pernah ada adzan, ada orang datang ke masjid, cuman mampir ke toilet, kamar mandi, pulang langsung. Jadi kok nggak ikut sholat berjamaah? Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Saya mengira mungkin orang ini orang munafik. Sampai seperti itulah Bu, Pak. Itu Abdullah bin Mas'ud ya, sampai dia berprasangka yang tidak. Loh, krungu adzan, harusnya kan dia datang sholat kan ikut berjamaah. Enggak, ke toilet, kamar mandi, langsung keluar lagi ke masjid.
saya menduga ini orang munafik. Kenapa? Karena orang munafik itu orang yang paling malas sholat berjamaah pada zaman Nabi. Zaman Nabi loh, nggih. Jadi pada zaman Nabi itu orang-orang munafik itu orang yang paling males sholat berjamaah. Perhatikan, hati-hati. Jadi kula mboten nuduh jenengan, nuduh siapapun, tapi perhatikan ini. Pada zaman Nabi, Nabi mengatakan orang yang paling berat menjalankan sholat berjamaah adalah orang munafik. Gak percaya hadisnya? Kita buka hadis Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Askalu sholatun alal munafikin, sholatul isya wa sholatul fajri." Sholat yang paling berat dikerjakan orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Lau ya'lamuna fihi ma la tawawwal habban. Kalau tahu orang-orang munafik itu pahala sholat isya dan sholat subuh berjamaah, dia akan mendatanginya walaupun harus berangkang ngesok. Hadis Bukhari Muslim loh nggih Pak Bu. Nanti bisa dibuka di browsing di HP. Bener enggak? Zaman Nabi loh nggih, yang paling berat dijalankan oleh orang munafik itu sholat isya dan subuh. Kenapa? Karena di saat itu adalah waktu-waktu yang digunakan untuk happy dengan keluarganya. Ya, untuk cakruan, ngobrol, ya. Nah, kalau sekarang anggap aja sibuk dengan keluarganya, lebih enjoy lihat TV, lebih enjoy main gadget daripada sholat isya atau sholat subuh. Sholat subuh enak-enak bangkong. Jelas Pak Bu? Nah itu ya. Jadi itu sekilas tentang bagaimana kondisi orang-orang yang dipilih sama Allah. Masya Allah luar biasa ya. Semoga kita yang hadir di sini kita diberi kesehatan, umur yang panjang, masih kuat, masih fit. Kenapa enggak kita manfaatkan untuk giat menjaga sholat berjamaah dengan tertib, dengan tekun ya. Mudah-mudahan kalau kita terbiasa melatih diri kita untuk menjaga sholat berjamaah, ini merupakan kita termasuk orang-orang pilihan. Kalau kita pengen dipilih sama Allah menjadi hamba-hamba pilihan, orang-orang mukmin yang dipilih menjadi orang yang istimewa, jalankan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai orang mukmin. Ya ayyuhalladzina